Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah gambaran gambaran UMKM ya di Indonesia, bahwa memang kita masih didominasi oleh usaha kecil dan mikro. Lalu apa sih sebenarnya peranan UMKM di Indonesia? Kenapa UMKM ini menjadi sebuah topik yang begitu hot untuk selalu diperbincangkan gitu ya? Karena memang peranan UMKM di Indonesia itu sangat besar sekali terhadap pertumbuhan perekonomian kita gitu ya. Salah satunya adalah UMKM menyerap hingga 89,2% dari total tenaga kerja ya. Dan sisanya mungkin dari jadi PNS ya, jadi ini ya, jadi pekerja ya. Tetapi UMKM itu mampu menyerap 89,2%. Lalu UMKM menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja. Jadi pada saat UMKM ini benar-benar jeblok pada saat ini, itu maka akan meningkat, sangat meningkatkan justru ya, angka pengangguran di Indonesia gitu. Lalu yang ketiga, UMKM menyumbang 60,34% dari total pendapatan domestik bruto nasional. Ini pendapatan Indonesia itu ternyata 60% ya berasal dari UMKM. Lalu UMKM menyumbang 14,17% dari total ekspor. Nah, ini masih kurang ya. Ini masih kurang. Kenapa itu Kadin kepinginnya ayo kita menciptakan produk dan kita ekspor. Lalu UMKM juga menyumbang 58% dari total investasi ya. Itulah kenapa selalu UMKM itu sebenarnya sebagai pahlawan ya, sebagai pahlawan di dalam perekonomian Indonesia. Kalau kalian melihat ada pedagang kaki lima di pinggir-pinggir jalan, sebenarnya itulah pahlawan kita sebenarnya. Pahlawan sebenarnya di bidang ekonomi, karena memang dampak terhadap perekonomian Indonesia itu sangat besar. Makanya dengan adanya Covid ini ya, kita harus harus bisa bagaimana kita membangkitkan lagi UMKM ini agar segera keluar dari keterpurukan saat ini gitu ya. Lalu kita coba analisa gitu ya, analisa lah, kita analisa kenapa sih kira-kira kok UMKM Indonesia ini bisa terburuk ya, bukan hanya di Indonesia saya rasa, tetapi secara global. Nah, biasanya saya akan menganalisa itu dari lingkungannya dulu, dari lingkungan bisnisnya dulu. Ini selalu saya ajarkan karena ini adalah menurut saya adalah eh, sebuah analisa yang sangat sederhana, bahwa kita harus mengetahui dulu lingkungan bisnisnya atau bisnis environmentnya, bahwa sebuah bisnis ya, sebuah bisnis itu terdiri dari lingkungan internal, ini internal gitu ya, dan lingkungan eksternal yang di luar. Nah, lingkungan internal dari sebuah perusahaan atau bisnis itu bisa terdiri dari manajemen, operasional, lalu riset and development, dari keuangan, dari marketing. Itu adalah internal di dalam perusahaan. Oke, kita kembalikan, kita bayangkan internal UMKM di Indonesia yang rata-rata menengah dan kecil dan mikro, itu internalnya kira-kira menurut kalian kuat atau lemah? Ya, internalnya. Jadi dari sisi manajemen, dari operasional, dari sisi research and development, dari sisi keuangan, dari sisi sales and marketing, itu kalau menurut saya usaha mikro dan kecil itu kondisi internalnya masih sangat lemah. Dan itulah kenapa pada saat keserang akibat akibat adanya lingkungan eksternal itu sangat mudah terserang, karena memang kondisi internalnya UMKM kita itu lemah gitu ya, masih lemah, bukan kuat ya. Kalau kita menganalisa lingkungan internal, maka yang ditanyakan adalah akan ketemu nanti dia kuat atau lemah. Ingat ya, kalau internal kita akan ketahuan apakah perusahaan itu kuat atau lemah. Berbeda dengan kalau kita menganalisa tentang lingkungan eksternal, maka yang kita dapatkan di situ adalah di sini akan menjadi peluang atau ancaman. Ingat, kalau eksternal kita akan mendapatkan apakah eksternal ini akan eh, kita sebagai pebisnis atau pelaku UMKM apakah mendapat peluang atau ancaman. Nah, lingkungan eksternal itu sendiri terdiri dari lingkungan ekonomi,
lingkungan hukum, lingkungan teknologi, lingkungan global, lalu lingkungan sosial, environment atau demografi, dan lingkungan kompetitif atau persaingan. Oke, em, secara kalau kita bayangin lagi dari UMKM di sini, Pak, kok enggak ada ya akibat COVID gitu ya. Saya sudah mencari di googling gitu ya. Saya cari Google, di Google itu jarang sekali memasukkan faktor alam di eksternal ya. Itu jarang sekali masukkan faktor alam. Nah, saya mendapatkan lagi ada ternyata faktor ekologikal bahwa COVID-19 saat ini ya itu akibat dari faktor biologik ya karena itu menyerang sebuah virus yang menyerang manusia. Di sini nggak ada ya di faktor eksternal ini. Tapi akibat COVID itu melemahkan kondisi di sini di eksternalnya, ekonomi lemah gitu ya. Lalu social environment ini sangat berpengaruh juga. Ya, social environment itu berpengaruh terhadap consumer behavior, ya perilaku konsumen kita sekarang sangat berubah sekali. Yang kita biasanya suka jalan-jalan, kita suka makan-makan di luar, sekarang kita susah gitu loh karena menerapkan social distancing ya, ada yang PSBB, ada yang lockdown, di rumah aja. Ini juga sangat terpengaruh. Lalu ekonomik jelas sangat terpengaruh juga. Nah, legal kita secara legal UMKM kita juga masih sangat lemah terhadap perizinan gitu ya, itu masih sangat lemah. Makanya dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu saat ini memberikan bantuan gratis secara legal terhadap UMKM yang terdampak Covid ya. Dari teknologi juga kita masih lemah banget. Dari sekian banyak UMKM masih sekian persennya, nggak sampai, mungkin nggak sampai 20% yang memanfaatkan teknologi ya, apalagi sekarang serba online gitu. Global jelas lemah banget saat ini kondisinya. Saya juga terdampak ya. Saya juga dulu produksi plastik karena waktu itu Cina menghentikan produksinya, akhirnya plastik itu turun drastis dan akhirnya saya eh, biaya produksinya tuh lebih mahal daripada harga jualnya. Ini contoh global, semuanya macet ya. Ini akibat Covid. Jadi ini adalah faktor eksternal yang perlu kita ketahui bahwa pengaruhnya sangat besar terhadap sebuah bisnis kita. Dan faktor eksternal ini memang tidak bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita prediksi. Yang ada kita harus beradaptasi. Oke, mungkin jelas ya. Jadi dalam menganalisa sebuah bisnis itu kita harus lihat dulu dari lingkungan bisnisnya atau environment bisnisnya. Jadi seperti itu.